Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Masih hangat di jagat maya soal film The Suicide Squad. Thank God, berasa aman di rumah nontonnya tanpa harus keluar rumah. Banyak yang nanya di kolom komentar atau DM sosial mediaku, The Suicide Squad 2021 ini reboot, remake, atau sequel sih bang? Tentu ini jadi pembahasan serius, lantaran Warner Bros dan DC paling rajinnya nge-reboot sebuah film. Terus gak sampai di situ, ternyata banyak juga DC fanboy atau penonton biasa yang mulai membanding-bandingkan nih antara Suicide Squad 2016 versinya David Ayer dan The Suicide Squad versi James Gunn. Dan setelah berkutat menonton kembali kedua film ini, inilah kesimpulannya. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia Spotlight The Suicide Squad. We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. I do not mind the rain. Perasaan gak ada beda ya kalau dilihat dari judulnya. Paling kentara cuma ya versi 2021 ini ada The di awal judulnya. Oke, diawali dari pertanyaan sebagian orang tentang ini reboot, remake, atau justru sequel sih? Nah, dalam kesempatan wawancara dengan Screen Run, produser Peter Safran dengan tegas menyampaikan pada Maret 2019 lalu kalau The Suicide Squad adalah reboot, tapi perlu dicatat bukan reboot total. Karena di Suicide Squad versi James Gunn menampilkan 4 karakter dari pemeran yang duluan nongol di Suicide Squad 2016 lalu. Kayak Viola Davis yang masih berperan sebagai Amanda Waller, kemudian ada Joel Kinnaman sebagai Rick Flag, Margot Robbie masih berperan sebagai Harley Quinn, dan Jay Courtney sebagai Captain Boomerang. Nah, bahkan dalam salah satu scene, Amanda Waller sempat mengatakan, "You know the deal." Atau Anda tahu kesepakatannya kan? Nah, dengan kata lain ini mempertegas aturan yang berlaku untuk para Suicide Squad masih sama dengan Suicide Squad 2016 lalu. Warner Bros berupaya menjauhkan Suicide Squad versi Ayer dengan versi James Gunn. Lantaran kesuksesan Suicide Squad versi Ayer di box office tidak sebanding dengan penilaian para kritikus film. Dan ini membuat Warner Bros selaku yang punya lisensi mencoba hanya mengambil sedikit dari bagian Suicide Squad 2016 untuk turut ambil peran di stand-alone story The Suicide Squad. Nah, kita lihat seperti apa nantinya karena sudah dipastikan tokoh karakter Peacemaker akan mendapatkan spin-off TV seriesnya. Dan dilihat dari post-credit scene tampaknya besar kesempatan The Suicide Squad akan mendapatkan sequelnya. Dan syukur-syukur masuk dalam DC Extended Universe. Ya, biar kita sama-sama bisa ngelihat Harley Quinn ketemu sama Batman di masa depan. Look, it's Superman. The mighty Superman has just... Oke, sekarang kita beralih ke poin-poin penting dari kedua film yang lagi dibanding-bandingkan ini antara Suicide Squad 2016 versi David Ayer dan The Suicide Squad versi James Gunn. Sebenarnya kedua film ini nggak layak buat dibandingkan karena punya taste yang berbeda. Ramuan khas kedua director emang nggak bisa disamakan. David Ayer yang mencoba mengikuti template film-film DC yang cenderung dark, sementara James Gunn yang mencoba bermain di area yang masih jarang dijamah DC sama film-filmnya. Bahkan untuk ukuran Shazam dan Aquaman aja, sentuhan dark masih berasa meski bukan yang dominan. Baik, ini poin plus minus kedua film ini. Pertama, aku jujur jauh lebih suka sentuhan dark yang jadi ciri khas DC. Dan Suicide Squad versi Ayer justru lebih dapat soal itu. Terlepas adanya kritikan pedas, Ayer mampu membawa Suicide Squad yang identik dengan darknya DC ke level yang lebih dramatis. Sementara itu yang jadi minusnya, The Suicide Squad versi James Gunn, sentuhan fun udah terasa dari awal. Dan seperti reviewku di video sebelumnya, bayang-bayang Guardians of the Galaxy emang gak bisa dihilangkan. Mengaplikasikan treatment yang pernah dibuat GOTG dan sekarang diaplikasikan ke film The Suicide Squad, gak bisa dibilang cocok sepenuhnya. The Suicide Squad versi James Gunn emang fun, but it's too much. New dumb friends.
Kedua, aku lebih suka cara James Gunn memperkenalkan tokoh karakternya. Menghabisi mereka dengan cara yang di luar prediksi. Misalnya aja kayak Peacemaker yang akhirnya kalah baku tembak dengan Bloodsport, kemudian Polka Dot Man yang akhirnya tewas keinjak Starro, atau Task Force X yang di awal film pada akhirnya tewas mengenaskan semua. Ya jujur, awalnya ngira The Suicide Squad bakal jadi film bak pasar malam, ternyata enggak. Ada beberapa fase yang dilalui dulu sampai akhirnya kita melihat best of the best dari para super villainnya ini. Sementara untuk Suicide Squad versi Ayer, yang paling kelihatannya tidak memberikan beberapa tokoh super villainnya buat dapat porsi yang sama adilnya. Misalnya kayak tokoh El Diablo, Slipknot, atau Katana. Ketiga, The Suicide Squad versi James Gunn dengan senang hati membawa lebih banyak tokoh karakter komik yang mungkin akan terlihat konyol ketika dibawa ke film dan ternyata berhasil mencuri perhatian. Misalnya aja kayak Polka Dot Man dan Ratcatchers 2. Tapi perlu dicatat ya Wak, King Shark jauh sebelum di film The Suicide Squad udah duluan muncul di serial The Flash. Tapi bedanya kalau di The Flash, King Shark tidak sebodoh dan secomel di film The Suicide Squad. Cobalah tonton. It's okay. Keempat, aku jauh lebih memilih musuh utama yang lebih GG Enchantress di Suicide Squad versi Ayer ketimbang Starro. Karena ada sentuhan dramatis yang ketara pas lihat Deadshot, Harley Quinn, dan kawan-kawan waktu berhadapan sama Enchantress. Kemudian proses pembentukan yang melatar belakangi villain Enchantress pun jauh lebih dapat feel dark dan deepnya ketimbang Starro. Sebenarnya ya Wak, kedua film sama bagusnya kok dengan cara masing-masing director dan penulis meramu karyanya. Kesimpulan akhir, sebenarnya antara Suicide Squad versi David Ayer dan The Suicide Squad versi James Gunn sama baiknya. Plus dan minus tentu ada di masing-masing film. Tapi yang perlu diketahui kelihatan jelas makin kemari ya, sejak pendekatan DC Extended Universe sama kelanjutan film-film mereka yang sekarang cenderung santai sejak Justice League 2017, The Suicide Squad bisa dibilang soft reboot. Masih tetap memberikan ruang sama Ayer dengan menghadirkan beberapa tokoh sebelumnya untuk ikut ambil peran di versi James Gunn. Ya, kalau aja The Suicide Squad versi James Gunn ini dibuat sequelnya, aku sangat berharap. Pengen ya, kayak Deadshot dan El Diablo nongol lagi. Sekarang gimana menurut kalian? Mana yang lebih bagus? Suicide Squad versi David Ayer atau The Suicide Squad versi James Gunn? Tulis di kolom komentar. We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. I do not mind the rain sometimes. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.